Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Munculnya Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana, rombongan hanya nanya yang berseliweran di mal-mal membuat pusing para pengusaha retail. Ya, lalu apa saja kiat-kiat agar pengusaha retail tak pusing? Yuk kita simak penjelasan Rizky Andalina dalam Cuanomics. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Apa kabar Rojali? Apa kabar Rohana? Yang pasti itu bukan nama tetangga sebelah ya. Itu loh kedua istilah yang lagi viral in this economy. Rojali adalah rombongan jarang beli, sementara Rohana adalah rombongan hanya nanya. Kedua istilah yang menggambarkan orang-orang yang datang ke mall atau pusat perbelanjaan itu cuma sekedar jalan-jalan aja gitu, lihat-lihat tanpa belanja. Walaupun fenomena ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Dulu pun juga ada tuh istilah CLBK. Bukan cinta lama bersemi kembali. Itu mah kamu kali yang belum move on. Ups. Jadi CLBK di sini maksudnya adalah cuma lihat beli kagak. Jadi maknanya sama lah ya dengan Rojali dan juga Rohana. Ini adalah kedua istilah yang memang tadinya nih dulu itu juga udah rame, tapi sekarang viral lagi gitu. Karena memang mungkin intensitasnya yang semakin meningkat. Tanpa disadari sering terjadi di sekitar kita. Mungkin dialami oleh kita sendiri atau dialami oleh kamu. Ya nggak sih? Yang datang ke mall itu cuma sekedar jalan-jalan, cuci mata, terus mungkin cuma sekedar foto-foto, makan-makan, ngopi-ngopi, nongkrong yang lama banget ya kan sama temen atau sama keluarga gitu di mall, tapi nggak belanja sama sekali. Nah, makanya ada data juga nih dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO yang mencatat adanya kenaikan penjualan sektor retail food and beverage sebanyak 5 hingga 10%. Nah, angka ini menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat di mall ya, yang akhirnya lebih suka datang ke mall itu cuma buat makan-makan atau istilahnya mungkin nongkrong cantik di mall kali ya. Cuman saat bisnis F&B di pusat perbelanjaan itu meraih untung, justru bisnis retail produk lainnya malah lesu. Kita lihat aja data dari Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia yang mencatat bahwa jumlah kunjungan ke mall hingga pertengahan tahun ini hanya sebesar kurang dari 10%. Masih di bawah target yang sebesar 20 hingga 30%. Kemudian berkurangnya minat belanja pada masyarakat itu juga tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat. Kita lihat juga nih data dari BPS bahwa di 3 bulan pertama tahun 2025, laju konsumsi itu hanya sebesar 4,87%. Masih di bawah dibandingkan pada tahun lalu di periode yang sama ya. Itu bisa di mana laju konsumsinya mencapai 4,91%. Padahal saat sebelum COVID-19 aja, laju konsumsi rumah tangga itu bisa mencapai 5,4% loh. Salah satu penyebab utama dari berkurangnya minat belanja pada masyarakat adalah biaya hidup yang semakin tinggi, tapi pendapatannya segitu-segitu aja. Jadi bikin daya belinya semakin melemah. Nah, tahu sendiri kan sekarang PHK di mana-mana, biaya bahan pokok itu juga harga bahan pokok mahal di beberapa daerah ya kan. Dan biaya sekolah pun juga ampun-ampunan gitu sekarang. Dan yang perlu kalian ketahui juga nih, saat ini kelas menengah walaupun mempunyai daya beli, tapi lebih memilih hitung-hitungan gitu ya dengan situasi saat ini. Dalam arti ya akhirnya uang yang dimiliki itu dialihkan ke instrumen finansial kayak misalnya beli emas, lebih milih beli emas atau mungkin investasi saham ya kan, dan juga obligasi. Terus cenderung lebih menunda belanja yang nggak penting-penting gitu. Jadi mereka sudah mulai punya skala prioritas, hanya belanja atau melakukan pengeluaran untuk barang-barang yang dibutuhkan. Seandainya mau beli barang-barang lain ya dipastikan harganya murah. Makanya jadi cenderung lebih suka membanding-bandingkan harga gitu antara toko offline dan juga toko online. Kalau misalnya harga di toko online lebih murah dibandingkan harga di toko offline, ya ngapain beli di toko offline? Ya nggak sih? Lebih milih akhirnya belanja online aja gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir nih, fenomena ini sebenarnya menarik juga loh. Karena menunjukkan masyarakat itu ternyata semakin kritis dalam mengeluarkan uangnya. Ya tadi itu sudah mulai memikirkan skala prioritasnya. Terus juga lebih suka cari barang-barang yang murah, yang diskon atau ada promo. Dan lebih terpenting lagi adalah memang membeli barang sesuai dengan kemampuan isi dompetnya. Makanya indis ekonomi dengan pertimbangan kondisi finansial yang kurang memadai, tindakan dari Rojali dan juga Rohana
rohana ini sudah tepat dilakukan oleh kelas menengah. Karena kalau misalnya dipaksakan konsumtif terus-menerus, ya yang pasti itu akan berbahaya gitu ya buat kondisi keuangan mereka juga. Jadi memang lebih baik saat ini uangnya itu difokuskan buat ditabung dan dikumpulkan sebagai dana darurat. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, lemahnya daya beli masyarakat itu tidak bisa dianggap remeh loh. Kenapa? Karena tingkat konsumsi rumah tangga itu berdampak besar terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional sebesar lebih dari 52%. Dan ujung-ujungnya itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi di sisi lain, perubahan konsumsi masyarakat ini memang akhirnya menuntut para pelaku usaha untuk bertransformasi biar bisa bertahan dan juga menggait banyak konsumen. Beberapa strategi yang bisa diterapkan para pelaku usaha untuk menghadapi Rojali dan juga Rohana itu diantaranya adalah memperkuat pelayanan toko online dan juga offline, terutama toko offline-nya nih ya, yang memang dibuat atau diubah menjadi experience center, yang dimana toko offline itu menjadi pengalaman yang menyenangkan juga gitu untuk berbelanja secara langsung. Kemudian bisa juga mempererat hubungan dengan konsumen, seperti fokus pada edukasi dan juga pelayanan emosional. Dan tak lupa juga itu memaksimalkan yang namanya program promo dan juga diskon bagi mereka yang datang langsung ke toko offline. Intinya sih, siapa yang bisa adaptif dan juga kreatif, maka bisnis itulah yang bisa bertahan. Tapi setelah adanya fenomena Rojali dan Rohana, Bank Indonesia meresponsnya dengan menurunkan BI Rate. Jadi sejak awal tahun 2025, Bank Indonesia sudah menurunkan BI Rate sebanyak 3 kali. Dan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2025, yang dimana BI Rate turun menjadi 5,25%. Tujuannya tak lain untuk mendorong perbankan agar bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang lebih terjangkau, sehingga konsumsi dan juga investasi di tengah masyarakat tetap tumbuh. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana sih fenomena Rojali dan Rohana ini? Apakah kamu salah satu di antaranya? Tulis pengalaman kamu di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini ya. Sampai jumpa.